Dengan kondisi seperti itu ya, di mana inflasi kemungkinan akan mengalami kenaikan, lalu juga ada respon dari Bank Sentral Global terkait dengan normalisasi moneter, tentu dari OJK sendiri juga harus melakukan kolaborasi ya dengan otoritas moneter yaitu Bank Indonesia dan juga dari sisi otoritas fiskal dalam hal ini adalah pemerintah untuk menjaga iklim bisnis tetap kondusif. Karena di saat kondisi kemungkinan inflasi meningkat, tentunya mau tidak mau arah suku bunga ke depannya juga harus tetap kompetitif. Begitu pula juga dengan kemungkinan respon dari kebijakan moneter, entah itu kenaikan suku bunga ataupun juga kebijakan eh, makroprudensial yang tidak serileks sebelumnya. Tentu ke depannya kita harapkan dari sisi OJK pun juga harus ada koordinasi ya, seperti kebijakan terkait dengan penerapan LTV ataupun juga penerapan dari sisi restructuring ke depannya itu harus semakin baik. Dan di sisi yang lain tentunya untuk pimpinan OJK yang baru ini harus memiliki kecakapan dari sisi moneter juga. Kalau itu bisa dipahami dengan baik dan juga kedepannya juga kalau kita lihat koordinasinya bagus, tentu dari sisi perbankan juga kita harapkan juga arah bisnis menjadi semakin baik. Tetapi ini sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan terlalu lebih dalam ya, karena dari sisi inflasi yang meningkat sendiri sebenarnya merupakan refleksi dari kondisi ekonomi yang meningkat. Tentunya harapannya adalah inflasi meningkat, kondisi ekonomi juga semakin baik, pandemi COVID-19 pun juga bisa lebih terkendali ya. Tentu harapannya adalah skenarionya seperti itu. Dan memang yang paling utama tentunya poin utamanya adalah dari sisi pandemi COVID-19. Kalau pandemi COVID-19 bisa terjaga seperti sekarang kondisinya, tentu harapannya adalah ekonomi semakin membaik, daya beli masyarakat juga semakin meningkat, kepercayaan dari konsumen juga menjadi lebih besar, kemampuan dalam hal melakukan daya beli juga bisa semakin baik, karena dari sisi iklim ekonominya secara umum bisa semakin baik. Tentu kita saat ini berharap ya aktivitas ekonomi yang dalam 2 tahun terakhir ini tertinggal seperti aktivitas investasi, lalu juga aktivitas belanja pemerintah dari sisi non sektor kesehatan ini juga bisa lebih ditingkatkan. Jadi ini yang diharapkan bisa menjadi memberi multiplier effect bagi kondisi ekonomi ke depannya. Tentunya OJK juga harus memberikan suatu solusi ya supaya apa yang terjadi pada tahun 2020 sampai tahun 2021 ini bisa terakomodir dengan baik pada tahun ke depannya. Contohnya selain dari sisi kebijakan kolaborasi dengan BI seperti kebijakan makroprudensial ataupun juga kebijakan terkait dengan penerapan LTV untuk sektor properti maupun otomotif, kita harapkan juga dari sisi OJK pun juga bisa memberikan suatu win-win solution ya buat sektor perbankan dalam hal ini memberikan suatu kemudahan bagi debiturnya untuk tetap berkembang dan bisa pulih dengan baik pada saat kondisi ekonomi menjadi lebih baik seperti sekarang. Sementara dari sisi untuk normalisasi kebijakan moneter ataupun juga kemungkinan tren kenaikan suku bunga yang akan terus meningkat ke depannya, ini juga tentu kita harapkan juga OJK memiliki peranan dalam mengawal supaya perbankan bisa memberikan suatu keterbukaan yang cukup baik dalam hal pemberian kredit ataupun juga pemberian deposit rate. Karena kalau kita lihat dari sisi kredit ya, kredit ini kan merupakan refleksi dari biaya ataupun modal perbankan dalam hal melakukan aktivitas simpan meminjam ya, simpan pinjam ya. Jadi kita harapkan ongkos dari deposit rate-nya juga rendah sehingga perbankan memberikan kredit rate-nya juga bisa menjadi lebih rendah, dan harapannya dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat seperti sekarang ini, bisnis perbankan juga bisa menjadi lebih efisien. Fee based income juga bisa diharapkan lebih baik ya. Dan tentunya ke depannya kita bisa menjadi seperti negara-negara maju yang memiliki biaya kredit itu sangat rendah.